Hey, coba deh lihat tablet yang lagi kamu pegang. Atau stick gamemu. Kamu tahu nggak, ada sedikit percikan sihir dariku di dalamnya? Ya, beneran. Sihir kecil yang bantu kamu main dan belajar. Aku mau bagi-bagi cerita rahasia nih, khusus buat kamu. Ceritanya langsung dari buku harianku yang paling spesial. Aku menyebutnya buku impian. Ini cerita tentang gimana seorang anak yang super penasaran bisa nemuin percikan sihir di dunia kita. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Nah, semua ini berawal waktu aku masih kecil, dulu sekali di Prancis. Pikiranku itu, penuh banget sama pertanyaan. Kenapa begini? Gimana kalau begitu? Rasa ingin tahu itulah percikan pertamaku. Dan percikan itu yang akhirnya membawaku ke petualangan paling seru seumur hidupku. Aku tuh suka banget belajar. Tapi, hidup itu nggak selalu mulus kan? Ada masa-masa sulit, bahkan aku sempat berselisih paham sama ibuku soal masa depanku. Tapi tahu nggak? Aku nggak pernah menyerah. Aku pegang erat mimpiku, dan aku putuskan untuk kembali ke Paris buat belajar jadi insinyur. Harus. Ini nih yang selalu aku percaya. Kamu, aku, kita semua, kita tuh punya bakat istimewa masing-masing. Dan yang paling penting, kita pakai bakat itu untuk bantu orang lain. Untuk bikin dunia ini jadi tempat yang lebih keren dan lebih baik. Jadi, setelah lulus sekolah, aku jadi insinyur militer. Kedengarannya serius ya? Tapi buatku, ini bukan sekedar kerjaan. Ini tuh petualangan. Petualangan besar buat memecahkan teka-teki raksasa yang ada di dunia nyata. Seru banget. Petualangan pertamaku langsung wow banget. Aku dikirim jauh nyebrang lautan sampai ke tempat namanya Hindia Barat. Tugas utamaku membangun benteng super besar, namanya Benteng Bourbon, buat melindungi semua orang di sana. Gila, butuh 9 tahun loh. Aku kerja keras banget, sampai sering sakit. Tapi rasanya puas banget bisa memecahkan teka-teki sebesar itu. Membangun benteng super kuat itu kayak main teka-teki loh, ada langkah-langkahnya. Pertama, aku jadi detektif dulu, menyelidiki tanah di sekitar. Terus aku pakai imajinasiku buat gambar rencananya di kepalaku, lalu di kertas. Setelah itu, aku uji coba semua bahan-bahannya, biar yakin semuanya kuat. Dan terakhir, baru deh kita bangun sama-sama. Jadi ingat ya, imajinasi dan kerja keras, dua hal itu bisa bikin kamu membangun apapun yang luar biasa. Nah, setelah bentengnya selesai, petualanganku belum berhenti. Aku pindah ke galangan kapal. Dan di sana, aku ketemu teka-teki baru. Ada kekuatan misterius yang nggak kelihatan, tapi selalu berusaha bikin semuanya jadi lambat. Kapal jadi lambat, mesin jadi lambat. Aku kasih dia nama panggilan, Tuan Gesekan. Dan tugasku selanjutnya, jadi detektif lagi buat mengungkap semua rahasia si Tuan Gesekan ini. Gara-gara menyelidiki Tuan Gesekan, aku jadi kepikiran. Ternyata banyak banget ya kekuatan di dunia ini yang nggak bisa kita lihat pakai mata. Aku jadi penasaran banget. Jadi petualanganku selanjutnya adalah mencari cara untuk mengukur kekuatan-kekuatan gaib ini. Gimana caranya ya? Pertanyaan itu benar-benar bikin aku nggak bisa tidur. Coba deh kamu bayangin. Gimana caranya mengukur sesuatu kalau kamu bahkan nggak bisa lihat bendanya? Kayak mengukur dorongan atau tarikan dari hantu gitu. Aneh kan? Aku tahu, aku butuh alat yang super spesial. Sesuatu yang belum pernah dibuat orang sebelumnya. Dan disinilah kekuatan imajinasi beraksi. Aku tutup mata dan membayangkan sebuah timbangan yang super duper sensitif, yang bisa memutar. Dan idenya datang. Cuma pakai benang sutra yang tipis banget, aku berhasil bikin timbangan puntir. Kelihatannya sederhana, tapi alat ini ajaib. Dia bisa mendengar dan mengukur bisikan paling pelan sekalipun dari kekuatan tak terlihat. Contohnya, listrik. Pakai timbangan ajaibku itu, aku akhirnya menemukan salah satu aturan rahasia alam semesta. Soal listrik. Dan ternyata, aturannya simpel banget. Coba bayangin dua teman yang sama persis, mereka nggak mau deket-deketan, maunya dorong-dorongan. Nah, kayak gitu muatan listrik yang sama. Tapi kalau ada dua yang beda, satu positif, satu negatif. Mereka malah kayak magnet, langsung nempel, tarik-tarikan. Sederhana kan? Dan kerennya, aturan rahasia itu dinamai pakai namaku. Jadi hukum Coulomb. Aku bangga banget. Hukum ini bantu kita semua ngerti cara kerja listrik. Dan kamu pasti belajar ini juga kan di sekolah nanti? Ini bukti nyata loh. Kalau rasa ingin tahu, sekecil apapun kalau kita ikuti terus, bisa membawa kita ke penemuan yang super besar. Eits, tapi ceritaku belum selesai sampai di situ. Percikan yang aku temukan ratusan tahun yang lalu itu, ternyata masih menyala terang sampai sekarang. Di duniamu. Dan percikan itu membantu banyak banget orang. Dengan cara-cara yang dulu bahkan gak pernah aku bayangkan. Aku gak pernah mau simpan penemuanku buat diriku sendiri. Buat apa?
Jadi, aku bagikan semuanya ke seluruh dunia. Sebagai balasannya, mereka menamai satuan listrik pakai namaku, Coulomb. Mereka bahkan mengukir namaku di Menara Eiffel di Paris. Ide-ideku juga dipakai buat membangun jembatan, gedung, sampai alat elektronik canggih. Tapi, tahu nggak warisanku yang paling berharga? Yaitu percikan rasa ingin tahu yang sekarang aku wariskan ke kamu, sahabat terbaikku. Nah, sekarang giliran kamu. Aku udah ceritain kisah dari buku impianku. Sekarang, waktunya kamu yang mulai menulis di buku impianmu sendiri. Ingat kan semua petualangan dan teka-teki tadi? Semua itu bisa terpecahkan bukan karena sulap atau sihir, tapi karena kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu sekarang juga. Apa itu? Rasa ingin tahu buat bertanya kenapa. Kegigihan buat nggak gampang menyerah. Kerja keras buat mewujudkan ide. Dan yang paling penting, imajinasi buat memimpikan hal-hal baru yang keren. Itulah percikan sihir yang sebenarnya. Dunia di sekelilingmu itu penuh dengan misteri, penuh dengan keajaiban yang belum terlihat, yang menunggu untuk ditemukan olehmu. Jadi, sahabat terbaikku, ayo ambil percikan di dalam dirimu itu, nyalakan, dan mulailah petualangan besarmu sendiri. Aku nggak sabar deh pengen lihat teka-teki hebat apa yang akan kamu pecahkan.